Ya, silakan masuk. Silakan, silakan duduk. Sebentar ya, saya akan makan dan minuman dulu. Iya. Minum dulu ya, Bu. Maaf merepotkan. Udah. Baik, terima kasih untuk kedatangannya untuk menemui saya. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Bila, Ibu. Oh, oke. Baik Mbak Bila, biasanya dipanggil siapa? Dipanggilnya Bila. Oh ya, Bila. Jadi saya manggilnya Mbak Bila atau Bila saja? Bila saja boleh. Baik, Bila. Apa sebelumnya sudah tahu itu apa konseling? Saya belum tahu, Ibu. Baik, di sini akan saya jelaskan dulu dengan kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Baik, baik Mbak Bila, kesini dengan naik kendaraan atau bagaimana? Oke. Saya kesini dengan kemauan saya sendiri. Terus saya kesini juga saya naik kendaraan roda 2 tentunya, motor saya sendiri. Apa ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya datang ke sini, saya ingin bercerita tentang masalah saya. Kebetulan saya memiliki seorang kekasih. Namun belakangan ini saya heran dengan sikap yang berubah. Jadi ketika saya ingin ajak dia untuk bertemu seperti layaknya orang-orang berpasangan yang lainnya, dia itu selalu ada alasan. Hampir setiap hari saya mengajaknya, terutama setiap weekend seperti malam minggu, dia itu selalu aja ada alasan, entah yang bensin nggak ada, atau mungkin dia sedang sakit, atau segala macam alasan tuh dia keluarkan itu agar agar sepertinya tuh dia tidak bertemu dengan saya gitu. Dan belakangan ini juga saya sakit hati karena sikap dia gitu kan. Jadi ya saya heran aja kenapa dia bisa berubah seperti itu dan tidak seperti sebelumnya. Kapan hal itu terjadi kalau boleh tahu Mbak Bila? Hal itu terjadi sekitar kurang lebih 1 minggu yang lalu. Dan jadi saya mulai bingung gitu, dia ini kenapa, ada masalah apa dengan saya gitu. Setahu saya tidak membuat masalah apa-apa gitu, saya juga tidak membuat dia kesal. Dengan perubahannya ini saya jadi bingung gitu, makanya kedatangan saya kesini, saya ingin bertanya sama ibu di sini, siapa tahu masalah saya bisa terpecahkan, dia ini kenapa. Jadi pacar Mbak Bila ini ya sudah berubah itu dalam seminggu ini. Dan untuk mengapa dia bisa berubah, apakah Mbak Bila tahu? Ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini, berubah kayak gini gitu kan. Sebelumnya juga saya nggak bikin salah ke dia gitu. Ya, jadi saya juga nggak ngerti dia ini kenapa dalam 1 minggu itu loh. Saya juga nggak ngerti gimana. Kira-kira apa yang membuat Mbak Bila resah dengan sikap pacar Mbak Bila? Ya, menurut saya, feeling saya ini, di pikiran saya juga, kayaknya dia sepertinya ini udah punya kekasih baru sih. Terus juga mungkin dari anehnya dia ini, perubahan dia ini, ya karena dia mempunyai pacar yang baru atau kekasih yang baru. Jadi Mbak Bila di sini merasakan perubahan dari pacar Mbak Bila itu karena memiliki seorang perempuan. Apakah benar begitu? Iya, benar. Iya, Bella susah banget sih.
Ya memang benar, saya merasakan hal seperti itu. Lagi juga saya kalau pernah saya ini ke rumah dia, itu tuh dia tuh kemana-mana selalu HP-nya tuh sama dia gitu, nggak pernah yang namanya dia tuh meletakkan HP di dekat saya atau di sebelah saya, itu nggak pernah. Jadi saya perhatikan aja, dia mengantar adiknya bekerja itu dia selalu membawa HP, dia mengantar adiknya ke sekolah dia bawa HP, sampai sepertinya dia ingin mandi saja dia juga bawa HP-nya. Untuk apa itu semua dibawa gitu kan, nggak mungkin banget. Dan pasti dia juga mengabarin pacar barunya mungkin. Jadi di sini Mbak Bila resah karena perubahan pacar Mbak Bila, karena dia kemana-mana selalu bawa HP, seperti ke kamar mandi, mengantar adiknya, dan perubahan itu sudah berlangsung selama seminggu. Apakah benar begitu? Iya, karena hal itu. Bagaimana perasaan Anda saat kejadian itu? Perasaan saya, aduh mbak, udah parah deh Mbak Mary ya. Perasaan itu tuh kayak udah sakit banget. Terus saya kayak bingung nih, saya mau pertahanin apa emang saya mau sudahi aja gitu. Jadi menurut saya juga dengan sikap dia, perubahan dia seperti ini, terus saya juga berpikir apa emang dia udah bosan dengan saya atau memang dia ada yang baru juga, saya juga kurang tahu. Pokoknya perasaan saya tuh udah sakit banget, kecewa, sakit hati, kesel, udah semuanya campur aduk deh Mbak Mary. Kelihatannya Mbak Bila di sini merasakan sakit hati dan kecewa ya. Apakah benar? Ya benar sekali, Mbak. Dan juga tadi Anda mengatakan bahwa Anda bimbang antara memutuskan atau tetap berlanjut. Apakah benar? Iya benar, jadi saya merasa ada pertentangan juga di hati saya sama di pikiran saya sekarang Mbak Mary. Jadi saya ini harus bagaimana sekarang, saya pertahankan hubungan ini atau saya sudahi hubungan ini. Jadi menurut Mbak Mary bagaimana? Oh ya, jadi di sini Mbak Bila juga bimbang ya dengan pikiran dan hati karena mereka nggak sejalan. Oh ya, untuk Mbak Bila, apakah Mbak Bila yakin kalau ingin memutuskan hubungan? Apa yang membuat Mbak Bila yakin untuk memutuskan hubungan? Dan hal apa yang membuat Mbak Bila yakin untuk melanjutkan hubungan ini? Yang membuat saya masih ingin mempertahankan hubungan saya dengan dia ini karena dia sudah menjanjikan sesuatu hal ke saya gitu, dan saya sampai sekarang sejauh ini mempertahankan hubungan saya dengan dia ini, ingin menunggu janjinya dia itu, ingin menunggu dia menepati janjinya ke saya. Hal yang ingin saya menyudahi hubungan saya dengannya itu saya udah nggak bisa lagi kayaknya. Saya udah capek dengan tingkah laku dia yang berubah kayak gini gitu. Mana ada sih cewek lain yang mau kayak gini mbak. Oke ya, di sini Mbak Bila ingin mempertahankan hubungan karena ada sesuatu yang ingin dia berikan kepada Mbak Bila, dan juga Mbak Bila di sini juga merasa capek dengan hubungan Mbak Bila yang selalu merasa disakitin oleh pacarnya. Apakah benar begitu? Iya mbak, benar sekali, benar sekali. Saya sudah capek dengan ini semua, saya sudah lelah, dan saya juga nggak ngerti harus berbuat apa. Saya nanya ke Mbak Mary. Jadi menurut Mbak, sikap saya ini ke dia tuh harus bagaimana? Bagaimana nih saya menyikapinya? Sikap saya ke dia tuh seperti apa sekarang? Bagaimana saya? Oh ya, mungkin Mbak Bila di sini bisa menanyakan kepada pacar Mbak Bila kenapa dia berubah, apa yang membuat dia berubah. Dari situ Mbak Bila akan tahu jawabannya apa. Apakah dari diri Mbak Bila yang berubah juga atau dari diri dia? Kan kita tidak tahu ya yang membuat berubah seorang itu karena apa. Mungkin bisa diselesaikan dengan baik-baik dan diomongin dengan baik-baik ya Mbak Bila. Jadi begitu ya Mbak Mary, alangkah baiknya saya bertanya kepada dia baik-baik, pelan-pelan, kenapa sikap dia berubah, ada apa dengannya. Jadi begitu Mbak. Oh ya, jadi Mbak Bila di sini bisa
bertanya dulu dengan pacar Mbak Bila kenapa dia berubah, apa yang membuat dia berubah. Dari situ Mbak Bila akan tahu jawaban dari dia. Dan setelah Mbak Bila tahu jawaban dari pacar Mbak Bila bisa datang ke saya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap pacar Mbak Bila. Oke, baik Mbak Mary, makasih nih udah mau dengerin keluh kesah saya, masalah saya dengan dia ini bagaimana. Jadi makasih banget juga udah ngasih solusinya buat saya. Pokoknya makasih banget Mbak Mary. Ya, Mbak Mary atas solusi dan semuanya, makasih banget. Ya, semoga juga Mbak Bila dengan pacarnya kangen ya gitu, jangan berantem-berantem lagi. Iya,